Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Heri selaku Ketua KKG kelas 3 gugus 01. Yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas 3 gugus 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta tidak kalah pentingnya yaitu adalah nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat itulah kula kali panjenengan sedaya siang hari ini bisa berkumpul di sini dalam kegiatan saya yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Selanjutnya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menginjak acara, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua yang pada siang hari ini telah meluangkan waktunya, kemudian tenaganya untuk mengikuti kegiatan saya pada siang hari ini. Perlu diketahui Bapak Ibu, kegiatan saya hari ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari pendidikan guru penggerak, yaitu mengimplementasikan peran dari guru penggerak. Salah satunya adalah sebagai coach sebagai guru yang lain, kemudian menggerakkan kolaborasi dengan guru yang lain, kemudian menggerakkan praktisi pembelajaran. Itu. Kemudian untuk susunan acara pada siang hari ini Bapak Ibu santai mawon bocah tegang, sing tegang pun kula mawon dapat kesane beda-beda. Untuk agenda siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pretest, nanti ada pretestnya, kemudian pemahaman inti, yang keempat adalah eksplorasi konsep, yang kelima refleksi. Saya harapkan nanti setelah kegiatan ini perwakilan dari Bapak Ibu bisa menyampaikan refleksinya mengenai kegiatan yang saya adakan pada siang hari ini. Kemudian yang keenam adalah penutup, dan yang terakhir adalah post test. Marilah Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua yaitu adalah pretest Bapak Ibu. Nah, untuk pretestnya biar tidak sepanang, biar tidak tegang. Kalau biasanya Bapak Ibu pretest itu pegang HP, mikir. Nah, nanti ada seperti permainan Bapak Ibu. Di sini saya sediakan kertas yang ada barcode-nya. Nah, ini saya lihat dulu, sudah saya daftar di sini. Sudah tahu Bapak Ibu? Nah, untuk caranya, tapi dengan lihat, nah, di situ ada huruf yang terlihat samar, ada A, B, C, dan D. Nah, nanti untuk menjawabnya, contoh seperti ini, nah, berarti A-nya di posisi atas, berarti ini adalah untuk memilih jawaban A. Kemudian kalau B-nya di atas berarti untuk memilih jawaban B. Ini sudah saya terapkan di kelas lain Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu senang sekali, antusias ketika asesmen menggunakan puitis berbasis kertas seperti ini. Jadi anak-anak nggak perlu bawa HP, cukup kita sediakan
kemudian kita buat data anak tersebut di kuis kita. Oke. Kemudian untuk C dan seterusnya seperti ini. Nanti sebelum menjawab itu dilihat posisi kertasnya. Paham ya? Jelas? Ada pertanyaan? B berarti nanti B-nya di atas, B-nya posisinya di atas. Kalau pilih C berarti nanti C-nya di atas dan seterusnya. Nah, nanti yang nyekan adalah saya dan nah, yang pegang HP itu nanti cukup gurunya saja. Jadi anak-anak aman, nggak perlu membawa HP. Jadi orang tua juga nggak bingung. Bisa kita mulai? Kita mulai, Nah, nanti seumpama ini mencoba diterapkan di kelas Bapak Ibu, ya HP yang jenengan juga harus terinstall khususnya. Mungkin di sini Pak Heri pernah menerapkan. Ini kita mulai. Ini soalnya nggak banyak-banyak. Silakan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat jawabannya di sini, skornya juga bisa langsung dipantau di monitor di sini. Nah, Bapak Pendidikan Nasional kita adalah siapa? Nah, Pak dilihat dulu ya, posisi kertasnya dipastikan pada posisi jawaban yang betul, dihadapkan ke saya. Nah, ini otomatis langsung kerekam, ya, langsung kerekam. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di situ, berarti kalau sudah warna ungu berarti sudah menjawab. Terus di sini saya tekan jawab, nah itu pun muncul jawabannya. Jadi panjenengan bisa langsung melihat poin jawaban yang betul dan salah. Nah biasanya itu saya terapkan, jadi saya langsung menyampaikan apa itu, membahas soal tersebut biasanya. Jadi anak-anak tahu kesalahannya di sini. Seperti itu. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Nggak usah banyak-banyak nanti, cukup 12 saja. Silakan. Nah ini sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin di sini masih bingung. Nah nanti untuk lebih jelasnya, nanti saya sampaikan di kegiatan diseminasi nanti. Sudah? Masukkan dilihat. Nah, itu berarti ada yang jawabannya salah. Nah, di sini otomatis sudah meranking Bapak Ibu. Nanti hasil akhirnya itu analisisnya sangat banyak sekali. Jawaban yang salah siapa, kemudian peringkat ranking tertinggi siapa, itu nanti ada. Format Excel-nya juga bisa di-download. Itu. Jadi kita dipermudah. Silahkan, perintas itu salah nggak apa-apa. Yang penting nanti di post test itu nilainya harus lebih baik lagi. Satu yang ketutupan aqua. Jadi jangan sampai barcode itu ketutupan. Nanti kalau ketutupan tidak bisa terbaca. Itu. Oke, sementara yang memimpin masih Pak Hei. Ini mungkin sebuah istilah baru bagi wajah. Restitusi itu apa? Nah, nanti jawabannya ada pada kegiatan nanti.
Di sini kalau jawabannya salah itu di HP saya itu langsung warnanya merah. Itu. Nah ini semuanya salah. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kelima. Oke. Pertanyaan yang kelima. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sudah ya? Saya scan. Oke, sudah ya? Di sini sudah lama menggambarkan. Oke, jawabannya itu coba. Nanti yang salah diangan-angan. Jawabannya itu apa? Pertanyaannya nanti hostesnya juga ini lagi. Nanti untuk hostesnya dilakukan di rumah masing-masing aja ya. Mencatat seutuh sekali di dalam buku kalimat ya, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu merupakan contoh. Tujuannya kan dibuat remang-remang itu biar tidak dicontoh temannya. Nah, ini anak-anak itu sangat antusias Bapak Ibu. Jadi sangat senang sekali. Dan tidak terasa kalau mereka itu melakukan assessment. Sudah ya? Kita lihat. Oke. Itu. Nah, salahnya kenapa kok salah? Nah, jawabannya nanti. Masih ada 5 soal lagi. Silakan. Enggak terbaca. Oke. Selama ingin memperbarui jawaban bisa, walaupun sudah di situ penjenengan sudah masuk berwarnamu, saya mau ganti jawaban bisa. Nah yang tetap di situ nanti diambil scan yang terakhir Bapak Ibu. Itu. Kita lanjut pertanyaan yang ke-8. Yang memimpin masih Bu Titik. Oke, tepuk tangan untuk Bu Titik. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang ke-9. Soalnya nggak banyak, 12. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah hukuman. Di posisi kontrol Bapak Ibu itu bisa sebagai penghukum, pembuat paksa bersalah, teman, kemudian manajer, kemudian ada satu lagi sebenarnya nanti yang ada pengamat. Oke, di sini sebagai penghukum. Kita lanjut pertanyaan ke-11. Di posisi kontrol guru.
Gurumi dan sebagai teman. Nah, apakah tindakan tersebut itu tepat apa tidak? Ya, jawabannya nanti Bapak Ibu. Kemudian yang ke-12, pertanyaan yang terakhir. Terus diusahakan habis menjawab langsung ditutup gitu. Habis menjawab langsung ditutup, nanti biar tidak kebaca di HP saya. Kalau salah berarti rugi. Salah. Oke, kita lihat hasilnya. Yang memimpin sementara adalah Bu Maes. Ya, oke, tepuk tangan untuk Bu Maes. Nah, kemudian kita lihat hasil akhirnya Bapak Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya kita akhiri kuisnya. Nah, dari sini kita bisa menganalisis. Nah, di sini nah, ada nilainya berapa. Ini sudah otomatis di sini. Kemudian nomor soal yang salah itu nomor berapa saja, kemudian yang benar berapa saja. Nah, itu kan biasanya kita butuhkan dalam menganalisis dari hasil ulangan siswa, seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa mendownload hasilnya berupa Excel Bapak Ibu. Nanti di situ nanti ada rincian soal dan sebagainya. Itu untuk kegiatan prioritas siang ini. Kita lanjutkan untuk kegiatan yang berikutnya. Untuk kita sudah kemudian sebelumnya ya, untuk mengawali kegiatan siang hari ini kita buat yang namanya kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, yang pertama peserta aktif di dalam kegiatan. Kemudian yang kedua menghormati pembicara dan peserta lain. Kemudian yang ketiga adalah etika berbicara, dan yang keempat adalah makan dan minum. Diperbolehkan makan dan minum selama tidak mengganggu aktivitasnya. Kemudian yang kelima, kebersihan kelas. Ini mungkin hal yang sering tidak dilakukan di dalam setiap kegiatan. Maka dari itu mari kita mulai dari diri kita sendiri. Di setiap kegiatan mari kita sadar akan kebersihan. Kalau itu merupakan sampah, itu kita bawa keluar, kita masukkan ke dalam ke tempat sampah. Jangan sampai kita meninggalkan sampah di tempat yang sudah kita tempati. Seperti itu. Kalau biasanya di setiap acara itu sudah datang, mengikuti, duduk, pulang. Seperti itu. Nah, mari kebiasaan seperti itu kita ubah. Kemudian yang terakhir itu adalah izin ketika meninggalkan kegiatan. Nanti kalau ada mengangkat telepon dan sebagainya, nanti Bapak Ibu dimohon untuk izin. Ini kita seperti sudah. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan budaya positif itu Bapak Ibu? Jadi di sini judulnya adalah diseminasi budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab dan kebiasaan-kebiasaan di sini itu diharapkan itu muncul dari motivasi intrinsik siswa tersebut yang akhirnya nanti akan menjadi yang namanya budaya positif. Jadi mereka itu melakukan sesuatu
itu bukan karena takut, bukan karena ancaman, bukan karena perintah orang lain, tetapi mereka melakukannya itu karena kebutuhan dari atau kesadaran dari diri mereka sendiri. Inilah yang kita harapkan nanti di dalam kegiatan kita siang ini. Bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari siswa. Biasanya anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena apa itu? Karena takut. Nah, besok jangan berangkat siang lagi, berangkatnya lebih pagi lagi. Nanti kalau kamu berangkat siang tak hukum. Nah, dilakukan. Tetapi mereka melakukannya karena apa? Karena takut, karena ancaman. Nah, itulah yang sebenarnya salah yang kita lakukan saat ini. Itu. Kemudian, pertanyaan pemantik, Bapak Ibu, nanti coba dijawab. Setuju apa tidak setuju? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju. Semuanya sepakat setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Contohnya, nggak pakai kaos kaki disuruh menyapu teras. Nah, itu setuju apa tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju, setuju. Semuanya sepakat menjawab setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ayo besok yang ulangannya mendapatkan nilai 100 akan saya kasih buku dari Pak Eko. Contohnya seperti itu. Nah, kira-kira hal seperti itu Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, dari jawaban Bapak Ibu, saya harapkan memberikan alasannya kenapa kok setuju. Coba, Pak Romanto, nah tadi menjawab dari ketiga pertanyaan ini, yang pertama hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, itu tadi jawabannya adalah setuju. Alasannya kenapa, Pak Romanto? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak karena anak itu biasanya melakukan hal-hal baik itu karena yang pertama terpaksa, kemudian yang pertama dipaksa, kemudian anak itu terpaksa, kemudian jadi terbiasa. Itu. Jadi mereka melakukannya itu karena pertama itu adalah keterpaksaan, seperti itu. Dari garis besarnya seperti itu. Akhirnya dari keterpaksaan itu terbuka hatinya, seperti itu mungkin. Seperti itu. Itu jawaban atau alasan dari Pak Romanto. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Kalau mungkin yang pertama itu adalah hal yang negatif. Telat, ayo bersihkan toilet, seperti itu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif. Contohnya, telat sekolah disuruh ke perpustakaan, mungkin merangkum atau seperti apa. Ini tadi banyak jawab, semuanya menjawabnya setuju. Mungkin bisa memberi alasannya kenapa. Yang tadi Pak, jadi monggo alasannya kenapa? Menjawab setuju. Untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jawabnya kalau menurut saya simpel saja, karena itu juga mendidik untuk pembiasaan, gitu saja. Mungkin itu pembiasaan itu nanti luas, ya seperti tadi yang dicontohkan, mungkin membersihkan kamar mandi atau ke perpustakaan, mata, menotok buku, nah, seperti itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Eri ya. Jadi nanti tujuannya endingnya adalah untuk membiasakan siswa dalam hal-hal yang baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan.
Ini mungkin yang sering kita lakukan kepada anak didik kita. Jadi dan ini juga saya lakukan Bapak Ibu. Tetapi hal itu sebenarnya benar apa salah, nanti kita uraikan ya di materi berikut. Mungkin bisa memberikan alasannya. Kenapa kok setuju Bu Umi? Monggo. Kenapa memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu? Kok setuju itu alasannya? Kenapa? Gitu ya Pak. Biasanya kalau saya sendiri juga gitu Pak ya. Kalau mungkin anak itu mendapatkan juara atau paling terulangan gitu, ulangan terus mendapatkan nilai bagus, itu biasanya juga saya kasih biar ribet gitu loh Pak. Iya, Biar betul, lebih semangat. Nah, motivasi. Untuk anak yang nilainya mungkin di bawah itu termotivasi untuk lebih giat belajar lagi. Betul itu. Jadi biar anak itu lebih terpacu lagi untuk belajar, mungkin juga bisa memotivasi teman yang lain seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk topik kegiatan pada siang hari ini nanti ada 5 ya topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Tadi ya, jadi pertanyaan pemantik tadi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian topik yang kelima, 5 posisi kontrol sebagai guru tadi di pretest dengan jawab tadi. Kemudian segitiga restitusi, itu bagaimana kita menangani permasalahan anak. Itu kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Monggo Bu Titik. Kita lanjut. Yang pertama adalah eksplorasi konsep, yaitu perubahan paradigma atau sudut pandang kita. Coba Bapak Ibu, di sini saya mempunyai sebuah permainan. Saya siapkan kertasnya. Permainannya ini harus berpasangan. Jadi nanti Pak Rohmanto berpasangan dengan Pak Heri. Nanti Bu Umi dengan Bu Maes, Bu Titik sementara di sana. Nanti Pak Bayu dengan Bu Titik. Nah, nanti salah satu dari panjenengan itu mengepalkan tangan ya. Sobelnya secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Silahkan nanti yang itu mengepal siapa dibuat kesepakatan. Nah, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga ya, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi membuka, disuruh membuka ya. Nah, B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang tujuannya biar si A tadi membuka kertasnya, isinya tulisannya apa? Ini coba jenengan sama Bu Maes. Nah, coba jenengan tulis sesuatu di dalam kertas itu. Pasangan Anda jangan sampai tahu. Pasangan Anda jangan sampai tahu. Berarti di sini nanti yang memegang siapa? Pak Rohmanto. Ya, Pak Rohmanto. Berarti tugasnya Pak Heri adalah membujuk. Membujuk bagaimana kertas itu dibuka biar Pak Heri tahu. Nanti jenengan Bu Maes yang mengepal, yang mengepal. Berarti Bu Umi yang membujuk. Terus ini nanti jenengan saya mengepal ya. Jangan sampai tahu. Berarti Bu Umi jangan sampai tahu, itu rahasia jenengan. Ya, berarti itu rahasia jenengan, bebas. Jenengan tulis nomor bebas. Pak Heri jangan sampai tahu. Bebas. Jenengan tulis yang menurut panjenengan itu penting. Sudah?
Apa gitu? Jenengan genggam. Coba. Gitu. Nah, tugasnya Pak Heri Bu Umi itu adalah membuka kepala tangan itu. Gitu. Membuka kepala tangan itu. Lah, dengan berbagai cara bisa merayu, mengancam, menghardik, gitu. Kemudian menyuap juga boleh. Gitu. Itu tak keluarin bakso yang boleh. Gitu. Nah, itu boleh. Nah, tetapi di sini yang mempunyai kontrol adalah siapa? Nah, itu boleh enggaknya itu ya terserah. Nah, bisa enggak? Coba. Nah, coba dilakukan. Nah, kayak gini. Nah, terserah. Ya, bagaimana caranya itu Pak Romanto bisa membuka kepala tangannya tuh? Nah, boleh enggak? Itu kan tergantung Pak Romanto. Nah, dengan apa diancam juga boleh. Tak ketok tanganmu. Atau rayuan atau teknik mungkin ya toh. Nah, itu boleh. Saya kasih waktu 30 detik. Nah, 30 detik. Enggak usah lama-lama loh. Sak jam kalau boleh. Oke, waktunya habis. Nah, ada yang bisa membuka? Enggak bisa. Enggak bisa ya? Enggak bisa membuka. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Nah, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Bisa nggak tadi? Tidak bisa. B. Kemudian alasannya kenapa tadi? Kok tidak bisa membuka? Itu alasannya kenapa? Tidak tertarik dengan rayuannya. Tidak tertarik. Kenapa? Nah, kenapa kok tidak dibuka tadi? Nah, jenengan kenapa kok tidak membukanya? Tidak ada iming-iming. Ya. Nah, dari kegiatan ini Bapak Ibu, sebenarnya yang memegang posisi kontrol itu adalah siapa? Yang memegang posisi kontrol itu siapa? Yang mengepalkan tangan. Yang memegang posisi kontrol itu adalah yang mengepal tangan. Kemudian tempat satunya itu hanya sebagai apa? Sebagai yang mempengaruhi saja. Nah, itu terbuka atau tidaknya tergantung panjenengan. Sama halnya dengan anak didik kita Bapak Ibu. Jadi tugas guru itu adalah sebagai apa? Penuntut. Menuntut bagaimana menyampaikan anak. Itu sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas kita itu sebenarnya hanyalah apa? Menuntut. Yang memegang kendali kontrol itu adalah anak. Kadang banyak anak itu mungkin melakukan kesalahan. Hari ini jenengan kandani, itu mungkin cedera, gitu. Nah, kemudian besoknya lagi itu mengulanginya lagi. Itu kenapa? Karena yang mengontrol itu ya dirinya sendiri. Yang bisa mengubah perilaku itu ya apa? Dirinya sendiri. Inilah yang disebut sebagai motivasi intrinsik. Nah, ini merupakan tugas kita sebagai guru. Bagaimana menimbulkan atau memunculkan motivasi intrinsik anak tersebut. Itu di sini bisa kita ambil pelajaran seperti itu. Jadi bukti kayak boy, jadi nggak akan mungkin dibuka. Itu. Nah, kesimpulannya tadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Nah, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan? Nah, itu tergantung pada diri kita. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Butuh apa tidak? Nah, gak butuh ya gak mungkin dibuka. Seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, nah itu sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu,
Pendidik itu hanya menuntut, tugas kita itu hanya menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar apa? Dapat memperbaiki lakunya. Oke, dapat memperbaiki lakunya. Itu memang tugas sebagai seorang guru itu berat sekali. Nah, tapi bukan dasarnya ya. Nah, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tadi jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samanya. Tugas kita adalah menuntut. Nah, Gandhi itu juga mengibaratkan guru itu seperti seorang petani, Bapak Ibu. Kalau kita itu menanam padi, itu pasti cara merawatnya adalah cara merawat padi. Diberi air, kemudian dipupuk. Berbeda halnya ketika kita merawat singkong. Kalau kira-kira kita merawat singkong itu menggunakan cara merawat tadi, singkong dikasih air yang banyak, kira-kira bisa tumbuh singkong yang besar-besar nggak? Tidak bisa. Begitu sebaliknya, ketika kita menanam padi, tanahnya itu kita biarkan kering, dengan tujuan mungkin padinya nanti biar banyak. Kira-kira bisa nggak? Tidak bisa. Nah, sama, tugas kita sebagai guru adalah menuntut anak sesuai dengan kodratnya. Kita mengarahkan anak kepada apa? Laku yang lebih baik tadi. Yang memegang posisi kontrol itu adalah anak. Itu. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya adalah sebuah ilusi. Jadi kita nggak bisa mengubah murid menjadi anak yang mungkin nakal, menjadi anak yang baik, itu nggak bisa. Yang bisa siapa? Ya anak itu sendiri dengan kontrol dari dirinya yang namanya adalah motivasi intrinsik tadi. Kita bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik pada anak itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu sebenarnya hanyalah sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Mungkin Bapak Ibu sering mengalami tadi pada anak didiknya dinagi dikandani. Nah, kemungkinan seminggu apa itu berubah baik. Nah, seminggu berikutnya kembali lagi ke settingan awal. Mungkin semuanya mengalami seperti itu. Itu juga sama yang saya alami. Bagaimana untuk mengerti hal tersebut? Kita simak berikutnya. Nah, apakah makna disiplin itu, Bapak Ibu? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Yang kita pahami selama ini, disiplin itu pasti terkait dengan suatu peraturan. Suatu peraturan itu kita memahami arti daripada disiplin. Nah, disiplin diri itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini adalah makna daripada disiplin yang sebenarnya. Namun, di dalam budaya kita tadi saya sampaikan bahwa kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya kita sebagai seorang guru membuat yang namanya peraturan sekolah. Datang di sekolah jam 7, hari Senin harus memakai seragam lengkap. Itu adalah apa? Peraturan untuk mendisiplinkan anak. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata
antara disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, akhirnya apa? Dari disiplin yang kita pahami selama ini, mereka itu merasa tidak nyaman. Mereka melakukannya itu bukan karena dari dirinya sendiri, tetapi karena apa? Karena rasa takut. Aku kok dino Senin nak gak nganggo seragam lengkap di PP kon pacaran hormat bendera. Itu yang selama ini kita lakukan. Nggih. Nah, itu apa? Itu tidak bisa memunculkan motivasi intrinsik dari siswa. Jadi mereka melakukan bukan karena kebutuhan mereka sendiri, karena tujuan lain, karena rasa takut, karena ingin sesuatu penghargaan tadi. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, inilah yang ingin kita munculkan nanti yang diterapkan di dalam budaya positif. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Nah, sehingga apa? Menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi nilai kebajikan kita itu sesuai dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal kita. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Yaitu kembali lagi dengan memunculkan motivasi intrinsik pada siswa tadi. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu adalah eksplorasi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada yang namanya motivasi eksternal. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya tadi, si A datang tepat waktu karena takut dihukum oleh guru kelasnya. Nah, ini termasuk motivasi eksternal atau internal, apa? Eksternal. Jadi motivasinya itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena takut kepada gurunya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya tadi, di awal, Kalau besok anak-anak ulangannya mendapatkan nilai 100, nanti akan saya beli buku. Nah, ini berarti juga termasuk motivasi eksternal. Berarti yang sudah selama ini kita lakukan, bahkan saya ini sudah sering melakukannya, jadi mengiming-imingi anak, itu agar lebih giat belajar itu dengan sesuatu, atau hadiah. Nah, ini sebenarnya masuk di dalam apa? Motivasi eksternal. Jadi ini adalah sesuatu yang kurang tepat yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa dengan saya melakukannya. Contoh, saya ingin datang sekolah tepat pada waktu karena saya biar tidak ketinggalan pelajaran.
Oke. Karena saya ingin belajar yang nantinya saya ingin menjadi seorang yang sukses. Seperti itu. Nah, ini berarti termasuk motivasi internal. Nah, inilah yang kita munculkan sebagai seorang guru terhadap anak didik kita, Bapak Ibu. Itu. Jadi selama ini, ya. Nah, jadi saya juga baru menyadari ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Oh, ternyata yang sudah selama ini saya lakukan itu banyak yang salah, banyak yang kurang tepat. Nah, makanya apa? Banyak kita lihat nih, anak-anak itu melakukan sesuatu itu bukan karena apa? Dari dirinya. Ya, makanya tidak bertahanlah lama. Ya udah, dikandani dinoiki, mari sesuai balik secara pabrik. Seperti itu. Nah, merdeka ya menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Jadi merdeka itu bukan berarti kita terbebas dari apa ya, perintah dari siapapun, tetapi merdeka di sini ya, itu kita juga merdeka untuk melakukan sesuatu apa yang kita inginkan. Ya, ini juga termasuk ke dalam apa? Merdeka, memerintah diri kita sendiri untuk berbuat sesuatu. Itu termasuk merdeka. Nah, di dalam bahasa Dewantara pemikiran konsepsi keteladanan itu berarti. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi berarti penghargaan atau reward tadi itu termasuk ada apa? Hukuman juga. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Contoh, nggak dikasih nanti kalau apa itu ulangan minggu depan kalau saya jawab 100 nggak dikasih dia bu, enggak. Nah itu mungkin apa? Anak itu kurang begitu semangat sobat gak DKI hadiah terus nilai itu saksa. Nah ini akibat dari apa? Kita memberikan reward terhadap anak. Dan mungkin juga itu akan timbul kecemburuan terhadap teman yang lainnya. Kayak gue mesti untuk hadiah atau untuk tengah aku ya begini. Seperti itu akan menurunkan mental teman yang lain. Itu dampaknya ternyata sampai sejauh itu, Bapak Ibu. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan tadi. Jadi jaga nih, nak diweni hadiah semangat, tetapi kalau tidak dikasih, ngelokro istilah Jawa nih. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya tadi. Jadi tidak ada semangat tadi. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan itu juga tidak efektif dan tadi penghargaan itu juga merusak hubungan. Bisa hubungan antar teman, mungkin juga dengan bapak ibu gurunya. Lah mungkin mereka yang dikasih hadiah itu senang sama bapak ibu guru tadi. Karena apa? Setiap ulangan bijinya bagus dapat hadiah. Nah, tetapi kita tidak memikirkan perasaan mereka yang tidak dapat hadiah. Kira-kira bisa membayangkan? Nah, coba. Jadi kita kadang itu saya juga berpikir menjadi mereka itu seperti apa? Apalagi murid SD, anak kecil, itu pasti akan merasa kecewa. Aku gak seneng kalau Pak Eko
aku gak tahu diwenehi hadiah seperti itu, maka akan apa? Merusak hubungan dengan gurunya, mungkin juga dengan temannya tadi. Seperti itu. Itu dampak daripada apa? Penghargaan itu. Kemudian yang berikutnya, nah, dampak dari penghargaan itu menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan itu juga mematikan kreativitas karena motivasinya itu berasal dari penghargaan tadi, ya, bukan dari diri anak tersebut. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, itu juga jelas karena penghargaan ini termasuk motivasi ekstrinsik atau eksternal. Nah, untuk program kebajikan atau apresiasi, nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Nah, beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, dan beri pengakuan kepada semua murid. Ya, kalau kita mengapresiasi siswa, itu jangan fokus kepada satu anak tersebut. Nah, tadi kembali lagi akan menimbulkan apa? Merusak hubungan tadi. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi memberikan hadiah itu tidak hanya apa? Mempunyai tujuan tadi, kalau ulangannya baik mendapatkan hadiah, tetapi mungkin mereka yang tidak dapat nilai baik itu juga bisa kita beri hadiah. Kemudian fokus pada proses. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ini contoh kalimat yang kita sampaikan, ya. Jadi pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empatiku besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Seperti itu cara memberikan apresiasi kepada siswa. Saya menghargai kepedulianmu, yang masuk nilai kebajikan adalah peduli, pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Itu anak itu akan merasa besar hati. Maka akan muncul yang namanya motivasi intrinsik untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Nah, nilai kebajikannya di sini adalah rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kita tanpa menyuruh anak, itu bersihkan kertas itu. Nanti kalau nggak kamu bersihkan, kelas kita menjadi kotor, menjadi tidak nyaman. Nah, itu kan berarti motivasi apa? Ekstrinsik. Tetapi kalau kita menyampaikan dalam kalimat seperti ini, itu sudah beda lagi. Bapak Ibu, nanti bisa diterapkan di dalam pembelajaran. Kemudian, nah, Bapak Ibu, nanti coba panjenengan jawab perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, mungkin di pretest tadi juga ada soalnya. Nah, kira-kira jawabannya tadi betul apa salah? Kalau betul itu bagaimana? Kalau salah itu bagaimana? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Apa? Hukuman. Oke, kita kunci ya jawabannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa?
Konsekuensi. Oke, kita kunci nomor 2, jawabannya konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Hukuman. Oke, tadi hukuman, konsekuensi, hukuman. Pertanyaan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Pertanyaan yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini ada Pak Guru olahraga di sini. Nah, itu kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Apa? Hukuman. Mari kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama, ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu juga hukuman. Kemudian murid diminta push up, itu juga hukuman. Menggantikan tadi apa ya? Konsekuensi ya tadi ya. Nah, konsekuensi ya tadi salah. Ya, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, nah itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Dan terakhir, ternyata itu adalah konsekuensi. Coba Bapak Ibu, dari sini bisa kita simpulkan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mic-nya tadi mana? Mic-nya ada. Hukuman tadi belum ya? Belum. Kira-kira perbedaan ya dari menjawab pertanyaan tadi, kita bisa menyimpulkan, oh ternyata konsekuensi itu seperti ini. Oh ternyata hukuman itu seperti ini. Menurut panjenengan itu hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa itu? Menurut saya, kalau hukuman itu kok berupa fisik ya. Okay. Tapi kalau konsekuensi Hukuman berarti berupa. Nah, dari kesimpulan dari kasus-kasus ini, hukuman itu berarti berupa fisik, tetapi konsekuensi itu bukan. Mungkin ada pendapat lain. Nah, Pak Egi, monggo pendapat lain. Oke, terima kasih. Kalau saya, kok menurut saya begini ya, kan kita sama belajar. Ya, semuanya kita belajar. Kita belajar. Kalau hukuman itu berasal dari satu pintu, intinya itu. Dari satu pintu. Kalau konsekuensi itu dari berbagai pintu atau kesepakatan bersama. Mungkin bedanya tipis sekali. Tipis mungkin itu. Bersama. Oke, jawabannya bagus sekali. Jadi kesimpulannya untuk Pak Hedi, untuk hukuman itu dari satu pintu tanpa ada apa ya istilahnya pilihan. Yo wes kowe yo kudu ngene. Beda dengan apa? Konsekuensi. Nah, kesimpulan dari kasus-kasus di sini Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu. Nah, kalau hukuman itu berlakunya itu seketika dan tidak ada keterkaitan antara apa yang telah dilakukan. Kalau kita lihat dari kasus di sini, contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, ada hubungannya enggak? Di situ enggak ada kan? Tidak ada hubungannya. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini mungkin di awal itu sudah ada kesepakatan dan ada hubungannya antara
antara apa yang telah dilakukan. Contohnya tadi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, dicoret-coret ya diijo, itu ada yang namanya keterkaitan. Kemudian membersihkan tumpahan air. Nah, kemudian yang tersinggung tadi. Nah, kalau kita melakukan kesalahan menumpahkan air, nah, konsekuensinya apa? Ya, kita bersihkan. Itu ada keterkaitannya. Tetapi kalau hukuman itu tidak ada. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir. Itu tidak ada keterkaitannya sama sekali. Itu perbedaan dari apa? Konsekuensi dan hukuman. Nah, baik, oke, kita lanjutkan. Baik. Nah, di sini ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini yang tidak kita pikirkan terhadap anak didik kita ketika kita menghukum anak didik kita. Dan ini saya rasakan Bapak Ibu. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak itu sebelum masuk ke modul itu kita disuruh mengingat-ingat kejadian selama sekolah sampai sekarang itu yang paling kamu ingat itu apa? Itu saya tulis dulu ketika SD. Saya bermain di sungai, itu dihukum, disuruh push up, dimasukkan di kantor, dilihat semua guru, kemudian pasti muridnya itu biasanya nginceng nih jendela, terus kemudian saya dihukum disuruh push up. Itu sampai terkenang sampai saat ini. Itu yang paling terkenang ketika saya di SD guru saya. Nah, itu adalah pengaruh dari apa? Hukuman. Itu akan teringat sepanjang hayat. Nah, ini diharapkan, bukan kalau bisa. Kalau bisa kita bisa, tetapi diharapkan Bapak Ibu terhadap siswa, marilah kita tinggalkan kenangan-kenangan yang baik. Nah, zamannya sudah berbeda. Zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu maju, gak ada menipu. Saya ingat, yang kedua ini di ruangan ini juga. Nah, itu bukan saya tapi teman saya. Maju mengerjakan penjumlahan itu luang menulis angka papat itu penghapus liber. Seperti itu. Itu mungkin juga akan teringat sampai tua. Nah, kalau diharapkan kita meninggalkan itu kenangan terhadap siswa itu sesuatu yang baik. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya, jadi kalau melakukan seperti itu ya harus digantikan dan seterusnya. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati tadi, loro hati dihukum. Kalau loro hati ini berusaha gak apa-apa. Kadang saat ini madul nih gone wong tuane orang gak terima. Akhirnya apa? Ke sekolah tidak sampai di situ, kadang juga sampai ke kepolisian seperti itu. Itu yang kita tidak harapkan dari hukuman. Kemudian membuat anak, kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Dari hukuman itu akan apa? Membenci kedisiplinan. Kalau disiplin tadi itu bukan karena takut Bapak Ibu tadi. Kalau disiplin itu apa? Muncul dari diri kita sendiri, kesadaran. Jadi yang kita pahami selama itu disiplin itu salah. Nah, itu mereka akan membenci kedisiplinan dari hukuman tersebut. Kemudian dari kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu sifatnya memaksa dan konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri dan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu
konsep diri yang buruk dan konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Kalau berikutnya hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Banyak sekali. Kalau anak menyatakan kesalahan, mereka mengakuinya akan takut. Oh, enggak semacamnya kau tahu itu. Pasti tidak akan mengakui. Karena apa? Takut akan dihukum. Karena aku ngaku dihukum, disuruh menggantikan itu. Jadi anak itu akan apa? Menyembunyikan kesalahan atau akan berbohong. Dan ini sering saya lakukan kepada anak. Jadi kalau anak itu saya ancam, justru mereka akan menyembunyikan rapat-rapat apa yang telah dilakukan. Karena rasa takutnya itu sudah muncul. Kemudian kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan dan hukuman. Berbeda hukuman yang terakhir itu marah, rasa bersalah, dipermalukan tadi seperti apa yang saya alami dulu. Kemudian merasa tidak dihargai, itu dampak psikis terhadap anak. Kemudian konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, kemudian restitusi. Nah, tadi restitusi itu apa? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Guru dengan murid itu nanti duduk bersama untuk mencari solusi masalah yang dihadapi siswa tersebut. Itu penyelesaiannya bagaimana, dan penyelesaian nanti itu muncul dari siswa. Itu yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Oke. Ini sudah jam 12. Sementara break dulu, break dulu, istirahat, nunggu makan siang. Kita lanjut karena masih belum ada setengah jalan, Bapak Ibu. Oke, jangan pause dulu, Pak Bayu. Selanjutnya, Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tadi, kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Perbedaannya dengan restitusi. Restitusi itu merupakan suatu pilihan. Nah, kalau pilihan di sini itu berarti kita memberi kelonggaran terhadap anak. Kemudian yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka panjang. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, tetapi untuk restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, karena muncul dari motivasi diri anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, hukuman itu merupakan korban mendapatkan keadilan. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah korban bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi itu korban akan mendapatkan gantinya. Solusinya apa? Itu ada alternatif solusinya. Tetapi kalau hukuman, ya udah, kamu harus seperti ini. Itu adalah hukuman. Kemudian yang berikutnya, hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi itu murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi itu murid atau anak mendapatkan penguatan dari dalam dirinya. Kemudian yang berikutnya, hukuman itu perilaku pasif, agresif, dan meningkat. Kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek tadi. Nah, kalau restitusi itu akan memecahkan masalah. Kemudian yang berikutnya, hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Contohnya,
Nanti saya hukum kalau telat gak apa-apa. Kalau dia aku, ya bagaimana? Ya selamanya akan telat, tidak dihukum, paling ya dikonen jodoh malah seneng aku dolanan. Nah kadang ada anak yang berpikir seperti itu, itu malah justru suka. Tetapi di dalam konsekuensi, ya itu memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Selanjutnya di dalam restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian untuk hukuman yang berikutnya itu adalah berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, kemudian kalimatnya di dalam hukuman itu, peraturannya adalah seperti ini. Kamu harus seperti ini. Itu adalah contoh dari hukuman. Nah, kemudian konsekuensi itu kalimatnya adalah apa peraturannya? Seharusnya kamu bagaimana? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu merupakan dari konsekuensi. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini. Jadi kesalahannya itu kalau memang salah, apa yang kamu yakini. Jadi mungkin dikaitkan dengan keyakinan kelas nantinya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak itu memang disadarkan apa yang dilakukan itu salah atau benar. Kemudian kita kuatkan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Jadi kita tidak harus menjudge anak itu, kamu salah, seperti itu salah Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya di sini bahwa hukuman itu sifatnya adalah negatif. Kemudian konsekuensi itu bersifat netral dan restitusi itu adalah positif. Ini yang harus kita lakukan terhadap anak didik kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk apa? Belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran kepada anak. Kira-kira seharusnya kamu bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Itu. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi itu adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter anak, bukan tindakan yang telah dilakukannya. Kemudian 8, restitusi itu fokus pada solusi. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, anak itu melakukan sesuatu itu karena ada yang namanya faktor kebutuhan. Nah, nanti kita ulas di kebutuhan manusia nanti. Karena melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhannya. Contoh, mungkin anak mencuri uang saku temannya. Nah, itu kan karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi, karena tidak mempunyai uang jajan seperti itu. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang selanjutnya, yang ketiga, eksplorasi konsep yang ketiga adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, nah ini pertanyaan pemantik, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus yang namanya atau keyakinan kelas? Kenapa kok tidak kita buat peraturan kelas? Tetapi dibuat yang namanya keyakinan kelas. Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan? Nah, kita kaitkan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Itu kenapa kira-kira? Itu karena jenengan mungkin takut kalau nanti di jalan itu kalau nggak pakai helm
ditilang oleh Pak Polisi? Apakah karena jenengan takut mengantisipasi ketika mungkin sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, helm itu bisa melindungi kepala Anda? Kira-kira yang mana keyakinan yang Anda miliki itu ketika Bapak Ibu naik sepeda motor itu menggunakan helm? Itu yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, karena takut kepada Pak Polisi. Nah, itu berarti peraturan. Berarti takutnya karena adanya Pak Polisi. Seandainya di Indonesia itu tidak ada Pak Polisi, berarti jenengan bebas gak nganggo helm gitu. Go mewadah truk gitu. Nah, sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi itu adalah apa? Peraturan. Beda dengan keyakinan gitu. Nah, saya meyakini kalau pakai helm itu akan melindungi kepala saya jika terjadi sesuatu di jalanan. Maka apa? Kalau kita yakin hal seperti itu, entah itu ada Pak Polisi atau tidak, entah itu nanti di lampu merah ada CCTV atau tidak, kita tetap mentaati apa yang kita yakini, bukan peraturan yang telah dibuat tadi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kira-kira apa? Nah, mungkin tidak malu, mungkin karena perintah kepala sekolah saya nanti ditegur oleh kepala sekolah saya. Nah, itu bukan termasuk keyakinan. Itu berarti apa? Peraturan. Tetapi kalau kita yakin, mempunyai keyakinan, kalau nanti saya ketika pelatihan itu datang terlambat, saya akan kehilangan materi apa yang disampaikan, sehingga saya tidak mendapatkan apa yang saya harapkan dari kegiatan tersebut. Makanya saya harus datang lebih awal. Ini yang namanya keyakinan. Itu yang harus kita munculkan kepada anak didik kita. Jadi mereka melakukannya itu bukan karena peraturan takut sesuatu, tetapi karena kebutuhan pada diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, memunculkan motivasi intrinsik dari anak. Nah, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Itu ya kesimpulannya di situ. Nah, dari gambar tersebut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, yang A atau yang B, yang merupakan keyakinan kelas? Kira-kira? Yang B. Yang A itu berarti apa? Peraturan. Yang B berarti apa? Keyakinan kelas. Mengapa Bapak Ibu? Alasannya kenapa? Kok A itu peraturan, kemudian yang B itu kesepakatan keyakinan kelas. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Pak Romanto. Sama aja. Alhamdulillah. Sanggup loh nih. Yang A itu peraturan karena berisikan perintah. Oke, tepat sekali. Kemudian yang B keyakinan, itu berasal dari kesadaran diri sendiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Romanto. Itu kesimpulannya. Jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kenapa kita memakai kata keyakinan bukan peraturan? Karena dari kata keyakinan itu akan memunculkan motivasi intrinsik dari siswa. Itu baik, oke. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan untuk menyusun kegiatan pendalaman atau pembuatan keyakinan kelas. Itu bisa membuat tabel T dan tabel Y. Contohnya seperti itu untuk menyusun keyakinan kelas. Ya, nah ini contohnya ya dari tabel Y. Ya,
bisa kita buat poinnya, terlihat, terdengar, berperilaku. Dari terdengar kita buat apa itu keyakinan. Satu orang berbicara, nah yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Nah, dari kalimat-kalimat atau kata-kata seperti itu akan memunculkan yang namanya motivasi intrinsik terhadap siswa. Jadi mereka melakukannya karena keyakinan yang sudah mereka buat. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, nah di sini ada soal lagi. Nah, ini nanti termasuk peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, coba bentar. Oke, langsung saja. Nah, peraturan dari selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, di dalam membuat keyakinan kelas itu masuk ke dalam apa? Tanggung jawab. Kemudian kalau peraturan itu dilarang mengganggu orang lain, itu kan peraturan. Nah, di dalam keyakinan kelas, nah, kalimat tersebut diubah menjadi menghormati orang lain. Nah, kemudian peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di dalam keyakinan kelas itu bisa kita buat menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Kemudian di dalam peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nah, kita bisa membuat keyakinan kelas menjadi keselamatan, menghormati orang lain dan seterusnya. Itu contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Semua manusia, ini sudah kodratnya ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga dimiliki oleh anak didik kita. Nah, sebagai seorang guru, nah di sini kita harus paham. Anak itu melakukan sesuatu, itu pasti ada hal atau kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Begitu. Nah, contoh kasus di sini, Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi bolos salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, kalau ada kasus-kasus seperti itu, kita harus mengidentifikasi kebutuhan anak apa yang belum tercukupi. Jadi guru dia jadi psikolog dan lain sebagainya, komplit Bapak Ibu itu. Nah, kita uraikan. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, apabila jawaban Agus itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan, tadi kan Agus itu kan belum menjawab ya. Nah, kita melakukan wawancara terhadap si Agus tadi. Nah, maka jika jawaban seperti itu, maka kebutuhan yang belum tercukupi itu adalah kebutuhannya bertahan hidup. Nah, tugas kita mencari solusinya. Itu. Kemudian apabila jawaban Agus itu karena tidak senang temannya, jadi memperhatikan dia, lah kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Nah, kemudian apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka lah kebutuhan apa itu hidupnya itu apa? Jadi Agus itu butuh pengakuan kemampuannya.
ketok sangar dan lain sebagainya seperti itu. Ini pasti terjadi pada siswa kita, banyak sekali seperti itu. Biasanya ada anak itu yang cari perhatian kepada guru atau ingin menonjol, nakal dan lain sebagainya. Nah, maka kita sebagai seorang guru itu menganalisis. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, tiap hari itu aja, bosan. Nah, maka kebutuhannya adalah apa? Kebebasan. Jadi anak itu mempunyai kebiasaan, saya nggak harus makan itu terus. Nah, jadi kebutuhan yang belum terwujud, yang belum terpenuhi itu adalah kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya tadi, maka kebutuhan hidup yang belum terpenuhi adalah apa? Kesenangan. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa mencari solusinya seperti itu. Jadi jangan kita memberi solusi anak itu langsung ke dia. Oh berarti kamu nyolong mengambil makanan teman itu karena kamu nggak dikasih makanan sama orang tua. Tentu juga. Jadi kita harus tahu. Nah, Bapak Ibu, berikutnya lanjut ya. Sudah SBG tadi, mantap kata saya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya sudah saya siapkan SBG. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru atau pendidik. Jadi kita sebagai seorang guru, itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum, kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, kita saat ini ketika menangani permasalahan pada anak itu berada di posisi yang mana kira-kira? Nah, mari kita simak video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu bisa terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani
Posisi penghukum Ini biasanya posisi kita sebagai penghukum Bapak Ibu. menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang Dampaknya bersalah kita dan itu dia membuat akan murid merasa melakukan bersalah. emosi negatif. Kemudian murid itu akan rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Ini mungkin yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Biasa Tadi saya. ibu Tidak saya boleh. membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Demi ibu. Ibu beresin urusan Biasanya absen. kalau sebagai teman itu dorongnya ya sama Ada saja. ibu guru tersebut. Ya. Ini yang saya alami juga seperti itu. Berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Menurut kepada hanya satu seorang guru, nah itu yang saya alami. Gitu. Ketika kelas saya itu saya ajar, itu suasana kelasnya itu kondusif, gitu. Muridnya anteng-anteng. Tetapi begitu guru lain itu masuk, itu beda. Mungkin Pak Bayu itu mengalaminya. Jadi ketika saya masuk kelas saya itu bocah-bocah manut. Gitu. Nah itu berarti posisi saya itu masih dalam posisi
kontrol sebagai teman terhadap anak. Jadi motivasi anak itu berbuat seperti itu tuh maksud dari motivasi eksternal, bukan dari diri anak tersebut. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Posisi yang berikutnya itu posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Sebagai pemantau ini masih Posisi sedikit pemantau lebih baik menggunakan daripada yang awal data tadi. untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya Nah, semalam. guru memberikan Baiklah, pilihan, kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu kemudian tingkatkan? meyakinkan si anak tersebut Menghargai diri sendiri. dikaitkan dengan keyakinan kelasnya. Orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Jadi dari sini guru bersama Kata saya. murid mencari Ayo, solusi Ada bersama-sama lagi selain dari Pak. permasalahan yang Selain terjadi. Cahima, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Jadi kira-kira posisi yang paling ideal itu yang mana Bapak Ibu? Sebagai Ini memang apa? posisi ideal. Manajer di posisi kontrol kita sebagai manajer, betul. Guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti
Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu kira-kira yang mengatakan itu posisi kontrol sebagai manajer, pengamat, penghukum, pembuat rasa bersalah atau teman, kira-kira membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Apa? Menghukum. Oke, kita kunci jawabannya. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Apa? Posisi kontrol sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Sebagai teman. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kemudian, kamu selalu yang paling akhir. Apa? Membuat rasa bersalah. Kita lihat jawabannya. Nih, jadi yang pertama adalah membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah menghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu, itu sebagai teman. Nih. Kemudian yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker, itu adalah pemantau. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu mencari solusi bersama si murid tadi, itu sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Itu Bapak Ibu. Oke. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dan ini bagaimanakah caranya kita memunculkan motivasi intrinsik di dalam siswa? Ini goalnya di sini Bapak Ibu. Nah, ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi. Dan di sini guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir itu guru dapat memberikan penawaran, bukan paksaan seperti tadi. Nah, ini tahapan daripada segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Di sini kita bisa membuat pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah menstabilkan identitas si anak tersebut. Jadi tidak langsung memvonis anak. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, kita bisa melakukan dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Mungkin kalau di sekolah bisa kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, dari kesalahan itu kira-kira nilai apa yang telah disepakati, yang telah dia dilanggar. Nah, apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu, ini tahapan daripada segitiga restitusi, cara untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa. Ini ada satu video lagi Bapak Ibu, bagaimana penerapan segitiga restitusi. Jadi ada gambaran. Terakhir ini Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadirnya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ini bahas menstabilkan identitas. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai Eka lah Pak. Tindakan yang Kesel salah. banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu Kita tidak memberi tadi. dorongan pada anak. Jadi Iya, jika Pak. bukan mengejar itu buruk. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang Tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas. Itu mungkin Bapak Ibu, jadi ada 3 tahapan ya di dalam segitiga restitusi.
Yang pertama itu adalah menstabilkan lintas. Nah, di sini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah untuk kita bisa berkata seperti ini. Kemudian kita bisa juga berkata kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Kemudian juga bisa siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu yang bisa kita lakukan di dalam tahapan menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah validasi kebutuhan. Nah, di sini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi yang dibutuhkan kenapa kok seperti itu? Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan, yaitu power, freedom tadi ya, love, kemudian belong atau fun, kemudian survival atau bertahan hidup tadi. Nah, di sini kita bisa melakukan atau berkata, ya, yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya. Itu yang bisa kita lakukan di tahap validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, itu kalau di dalam kehidupan masyarakat, dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Mungkin kalau di kelas kita bisa kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa berkata, yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian yang kedua, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak yang seperti apa. Dan yang ketiga, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Itu Bapak Ibu, tahap-tahap ketiga institusi merupakan bagaimana caranya kita memunculkan motivasi intrinsik di dalam mahasiswa. Betul. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, saya harap Bapak Ibu melakukan refleksi. Salah satu nanti menyampaikan salah satu perwakilan. Yang pertama, perasaan jenengan saat ini bagaimana setelah mendapatkan paparan apa yang saya sampaikan. Kemudian setelah mengikuti materi atau pengimbasan di seminasi yang saya adakan itu, kira-kira jenengan paham seperti apa. Kemudian yang ketiga, target jenengan selanjutnya itu nanti seperti apa. Monggo Pak Armanto. Pak Armanto. Terima kasih Pak Eko waktunya. Setelah paparannya disampaikan Pak Eko selama kurang lebih 2 jam Pak Eko. 2 jam, luar biasa. Perasaan saya saat ini adalah ternyata selama ini ketika saya menghadapi anak itu masih banyak kesalahan ketika menyelesaikan atau memberi solusi. Ya betul, solusi terkait dengan apa yang saya hadapi dengan anak itu. Setelah mengikuti materi atau pengimbasan pada hari ini, saya jadi paham bahwa semua yang saya lakukan tentu harus ada perbaikan-perbaikan yang semestinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ko hari ini.
Dan yang ketiga, target saya selanjutnya adalah belajar menerapkan dan mengaplikasikan semua ilmu yang saya dapatkan hari ini untuk menghadapi dan memberi solusi masalah-masalah di kelas dan di sekolah. Gitu. Itu Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Romanto atas refleksinya. Oke. Jadi mungkin sama Pak Romanto. Jadi perasaan saya sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu baru tersadarkan, baru terbuka. Oh ternyata yang saya lakukan selama ini ternyata banyak yang sama. Nah itu bisa kita rasakan. Dampaknya ke anak-anak itu seperti apa? Tidak bisa, perubahannya itu tidak bisa permanen istilahnya. Hanya sementara. Itu. Kemudian target selanjutnya tadi ingin mengimplementasikan apa yang sudah yang disampaikan, yang saya sampaikan tadi. Berarti nanti mungkin bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer Pak Romanto. Itu. Mungkin ada lagi yang menyampaikan refleksi pada kegiatan siang hari ini. Bu Umi, sudah cukup? Cukup, oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan di seminasi aksi nyata budaya positif saya pada siang hari ini, yang sampai 2 jam, Pak Bayu. 2 jam, tidak terasa waktu 2 jam kita lalui. Saya harapkan dengan kegiatan ini Bapak Ibu semuanya dan khususnya saya sendiri kita bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan tadi ke dalam sekolah kita, sehingga apa? Nah, sekolah kita itu menghasilkan anak-anak yang hebat, yang mempunyai motivasi intrinsik, sehingga apa? Nah, bisa memimpin Indonesia. Kita tahu Bapak Ibu bahwa ujung tombak negara kita itu pada anak kita yang saat ini mungkin 10 tahun, 30 tahunnya lagi, itu yang memegang negara kita adalah anak didik kita. Jadi seperti apa nanti kedepannya negara kita itu tergantung pada kita bagaimana mendidik anak didik kita saat ini. Itu. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir, acara penutup, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.